Kalau mau menikah itu ya harus tahu bibit bebet bobotnya. Ya penting cari tahu, jangan salah memilih, ujung-ujungnya celaka. Karena kita nggak makan cinta, bos. Baik ya, memang beberapa hari ini sedang viral tentang adanya KDRT yang melibatkan public figure ya di Jawa Timur. Pertanyaan daripada Anda tadi yang mengatakan kenapa nggak langsung ditahan ya. Dan saya sebagai praktisi hukum berpandangan begini, kita harus memahami dulu lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi latar belakang lahirnya itu adalah sebenarnya merupakan pembaruan hukum ya, yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi khususnya perempuan. Jadi itu adalah pembaruan hukum karena KUHP kita itu memang sudah diatur tentang tindakan kekerasan terhadap orang itu sebagaimana diatur dalam pasal 351, dan soal susila itu sudah diatur. Tetapi negara menganggap pasal tersebut tidak bisa mengcover apa istilahnya itu, keperpihakan terhadap korban kekerasan, terlebih di dalam rumah tangga itu tadi. Itulah sejarah lahirnya Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004. Nah, maksud dan tujuannya dibuat itu adalah memproteksi khususnya perempuan. Jadi siapapun dari latar belakang manapun, profesi apapun harus taat kepada itu. Jadi menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi perempuan itu. Itu maksud dan tujuannya. Itulah tonggak sejarah upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Itu maka disebut dengan Undang-Undang P Kekerasan dalam Rumah Tangga. Itu. Nah, dengan terjadinya fenomena yang sekarang banyaknya kekerasan dalam rumah tangga, yang sejatinya sebagai suami harus melindungi istri, anak, dan keluarga. Jadi KDRT itu meliputi banyak hal, penelantaran, kekerasan fisik, kekerasan psikis, tidak memberikan nafkah lahir batin juga ada. Itu masuk dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Nah, sekarang kebetulan karena ini keterlibatan public figure yang dunia artis Indonesia, ini membuka mata kita supaya masing-masing pihak itu, terlebih suami itu harus memposisikan diri sebagai bapak rumah tangga yang baik ya, gitu ya. Nah, kalau soal ancamannya itu jelas ya di pasal 44 Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga itu 44, 45, ancamannya itu 5 tahun ya, atau denda 15 juta. Itu ada ancaman di situ. Nanti paling ada subsidiarnya lagi atau junto berapa, itu tergantung penyidik nanti dan jaksa penuntut umum dalam hal nanti terakhir penyusun dakwaannya, kan gitu. Nah, kalau Anda tanya tadi kenapa tidak langsung ditahan, memang di hukum acara kita diatur dengan hak subjektif dan hak objektif ya. Ya, penyidik mungkin ada pertimbangan lain ya. Saya tidak masuk dalam substansi perkaranya hanya saya mendengar. Kita hanya berbicara dari sisi pandangan hukum, praktisi hukum aja ya. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi kenapa nggak langsung ditahan, mungkin dugaan saya itu adalah hak subjektif dari penyidik dan juga ancamannya maksimum 5 tahun. Nah, apakah itu berkeadilan? Kalau tindakan seseorang itu melakukan kekerasan terhadap istri, anak, dan
seisi rumah tangganya itu sudah berlanjut, ya saya kira memang itu alasan pemberat, ya. Tetapi kalau itu karena kekhilafan atau karena keadaan sehingga dia melakukan seperti itu, ya ada pertimbangan lain. Itu saya kira. Ya lagi-lagi apapun ceritanya, tidak dibolehkan melakukan kekerasan kepada setiap orang, apalagi itu istri. Sangat tidak dibolehkan. Nah, apalagi menurut Anda tadi terhadap seseorang korban tadi itu ada hidungnya berdarah, tulang rusuk patah, ya itu harus dibuktikan dulu secara visum, ya. Apakah benar? Itu satu. Yang kedua, sejauh mana perbuatan itu dilakukan. Nah, kalau itu terjadi betul, menurut saya, karena kita sebagai suami itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan absolut di dalam rumah tangga, itu harusnya memberikan perlindungan, tetapi malah menganiaya, ya pantas diperberat kalau menurut saya. Tetapi kembali kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia itu. Apalagi Anda bilang dalam keadaan sadar, ya tentu itu alasan pemberat, ya. Tidak ada alasan pemaaf dong dalam keadaan sadar menganiaya orang yang lemah, yang di bawah kekuasaan kita, apalagi istri kita yang harus disayangi. Tidak ada alasan. Itu harusnya diperberat hal-hal demikian kalau terjadi seperti itu. Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga seperti itu, ya patut menjadi pertimbangan daripada penegak hukum gitu loh. Ya tentu saja melihat perbuatan apakah terjadi pengulangan, bisa jadi ya dalam keadaan sadar seperti Anda sampaikan tadi, ya tentu itu alat pemberat. Saya ya orang yang paling tidak senang ya lihat orang melakukan penganiayaan, apalagi terhadap keluarga sendiri, apalagi itu istri kita, anak istri. Saya itu sangat keras terhadap itu. Saya tidak mau seperti itu. Asasinya harus dijaga. Kita ada di situ kan, kita harus melindungi, kita sebagai imam dalam keluarga itu. Itu saya kira. Iya, itu saya bilang tadi memang sedang marak-maraknya itu kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa dunia hiburan Indonesia, ya, dalam hari ini ya tanda kutip artis lah ya. Itu fenomena itu makin sering makin kesini. Itu berarti kan ada sesuatu yang tidak beres di situ. Apa yang melatar belakangi? Tentu saja ini harus menjadi pemikiran, bukan hanya penegak hukum. Karena penegak hukum itu adalah di ujung akibat. Ya, peranan serta masyarakat, ya, para pemuka agama penting juga, terus negara harus hadir sehingga ini tidak terulang. Karena apapun ceritanya, hak asasi manusia itu harus dijunjung tinggi, terutama terhadap dunia artis kita. Belakangan fenomena itu sering terjadi. Ya bisa saja terulang kembali kalau ini kita tidak antisipasi. Ya, dia harus diantisipasi, melibatkan semua pihak. Ya termasuk mungkin dunia akademisi harus dilibatkan, mengkaji, membuat kajian. Apa sih, kenapa sih seperti itu? Itulah makanya saya sampaikan kepada anak-anak muda itu, kalau mau menikah itu ya harus tahu bibit bebet bobotnya. Ya penting cari tahu, jangan salah memilih, ujung-ujungnya celaka. Karena kita nggak makan cinta, bos. Yang kita makan itu adalah persesuaian. Itu kan teman hidup kita. Apalagi anak yang dilahirkan itu adalah titipan daripada Sang Ilahi, harus kita jaga dengan baik. Bukan jadi begini. Saya udah sampaikan tadi, sebelum menikah, ya hendaknya melihat bibit bebet bobot. Itu nggak main-main. Tujuannya adalah supaya kita tahu calon pasangan kita ini gimana keadaannya, latar belakangnya. Itu sebenarnya untuk memproteksi itu. Dan saya menyarankan sebagai praktisi hukum kepada anak-anak muda yang mau melangsungkan pernikahan, apalagi yang sudah memiliki penghasilan yang bagus, buatlah perjanjian pranikah yang maksud dan tujuannya adalah memisahkan apa yang menjadi harta bawaan, sehingga kemudian apabila terjadi perceraian oleh karena hukum, harta ini tidak menjadi masalah. Penting. Jadi itu namanya komitmen. Itu adalah hukum buat kedua belah pihak. Itu penting sekali untuk menjaga hubungan. Kemudian
Saran saya kembali kepada orang yang mau membina hubungan rumah tangga itu, hendaknya kedua belah pihak membuat surat kesepakatan fakta integritas. Ya, apa yang menjadi hak dan kewajiban. Jadi ada rambu di situ. Misalnya, sebagai laki-laki bahwa saya bersedia menikahi kamu dengan catatan saya tidak akan melantarkan kamu, saya akan sayang sama kamu, saya akan bertanggung jawab secara ekonomi, saya akan berperilaku baik. Atur di situ, bikin perjanjian. Bila penting buat sanksinya di situ. Itu hukum buat berdua, nggak ada masalah. Silakan dibuat, ditempuh. Paling tidak ketika kita atau seseorang mau melakukan pelanggaran, oh iya, saya kemarin sudah membuat janji, fakta integritas sudah taken bersama. Bila penting disaksikan oleh kedua belah pihak, calon, keluarga mempelai, perempuan atau laki-laki. Karena hukum itu harus dinamis ya. Apalagi ini tujuannya adalah menghindari orang-orang atau yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga yang mau dibangun itu tadi itu. Jadi kita proteksi dari awal. Itu penting. Karena setiap orang yang mau membina rumah tangga itu harus punya komitmen hidup. Kalau tujuannya hanya untuk bersenang-senang, jangan lanjutkan. Itu. Jadi penting itu, siapapun, terutama yang kaum muda ini ya, jadilah keluarga yang betul-betul membina rumah tangga yang sesuai dengan harapan. Jangan mempermalukan diri sendiri dan orang tua dan keluarga besar. Itu saya kira penting sekali dan itu tidak melanggar hukum. Sehingga ada garis demarkasi pembatasan-pembatasan. Akibatnya nanti rumah tangga itu, oh iya, oh ada garis demarkasi, ada pembatasan. Saya kemarin udah komitmen, nggak boleh menelantarkan, nggak boleh mukul. Saya harus bertanggung jawab secara ekonomi karena saya imam dalam rumah tangga sebagai laki-laki. Demikian juga perempuan harus taat kepada suaminya, nggak boleh dia tergoda, gitu loh. Itulah yang disebut prinsip membangun rumah tangga yang objektif dan bagus, bermartabat. Sehingga nanti itulah yang disebut dengan keluarga yang bahagia. Sakinah mawaddah warahmah katanya kan gitu kan. Itu penting, Bos. Jadi siapapun Anda, saya kira penting dua hal tadi itu. Itu statement dari saya.